teman-teman. Yahobu, Mecua-cua, Horas. Perkenalkan, nama saya Asrina Huta Barat dari kelas AB 3H, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan saya yang bermata kuliahkan, yaitu ekonomi mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung elastisitas silang. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian daripada elastisitas silang. Elastisitas silang ataupun sering dikatakan dengan cross elasticity adalah perbandingan atau rasio persentase perubahan kuantitas suatu barang X yang diminta atau ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain Y. Elastisitas silang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah, yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang komplementer dan barang substitusi. Berikut adalah rumus dari elastisitas silang. Saya sudah mencantumkan di bawah ini, yang mana rumusnya ialah EXY sama dengan persentase perubahan jumlah harga barang X yang diminta per persentase perubahan harga barang Y, atau sering juga disingkat dengan EXY sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX, yang mana QX adalah jumlah barang X yang diminta, PY adalah harga barang Y. Hubungan barang X dan Y dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah komplementer, saling melengkapi, yang mana EXY lebih kecil daripada 0. Yang kedua adalah substitusi, saling mengganti, sama dengan EXY lebih besar daripada 0. Yang ketiga, tidak ada hubungan sama sekali, yang mana EXY sama dengan 0. Berdasarkan elastisitas harga silang, para ekonom membagi barang terkait menjadi dua, yaitu yang pertama adalah barang substitusi, yang mana jika harga barang Y naik, permintaan harga barangnya X akan naik juga. Kenaikan harga barang Y membuat konsumen mengurangi permintaan mereka. Beberapa dari mereka kemudian akan beralih ke item X, produk pengganti. Yang maksudnya di sini mereka akan mengganti produk yang sebelumnya ke produk yang lainnya. Dan yang kedua yaitu barang pelengkap, yang mana ketika dua item memiliki elastisitas silang negatif, itu berarti mereka saling melengkapi. Keduanya menambah nilai satu sama lain dan dikonsumsi sebagai pasangan. Karenanya, ketika harga barang Y naik, permintaan untuk barang X menurun, dan efek sebaliknya akan berlaku juga. Nah, di bawah ini terdapat 3 macam respon perubahan permintaan suatu barang. Misal barang A, karena perubahan harga barang lain, seperti barang B, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah elastisitas silang positif, yang mana peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Sebagai contoh, dapat kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, peningkatan harga kopi meningkatkan permintaan terhadap teh. Kopi dan teh merupakan dua barang yang dapat saling menggantikan. Nah, ini disebut juga dengan barang substitutif. Dan yang kedua adalah elastisitas silang negatif, yang mana peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Sebagai contoh dapat kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut bersifat komplementer atau sebagai pelengkap. Yang ketiga yaitu elastisitas silang 0, yang mana peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Dalam kasus ini, kedua macam barang tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Mungkin saya akan mencantumkan beberapa contoh di bawah ini. Nah, sebagai contoh soal dapat kita lihat di bawah ini, yang mana variasi harga dan jumlah barang untuk semester 1 dan semester 2 sebagai berikut. Yang mana di
untuk mencari EPJ, EPB, dan EJB. Elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa. Setelah itu kita akan memasukkan rumus yang sudah tertera seperti rumus pada elastisitas silang, yang mana yaitu EPJ sama dengan delta QP per delta PJ dikali PJ per QP. Terlebih dahulu kita harus mencari delta QP dan delta PJ, yang mana delta QP sama dengan 25.000 dikurang 20.000 dihasilkan 5.000, dan delta PJ 8.000 dikurang 7.000 dihasilkan 1.000, sehingga kita dapat menghasilkan PJ-nya yaitu 7.000 dan QP-nya 20.000. Setelah itu kita akan memasukkan hasil yang sudah tertera ke rumus yang saya katakan tadi, yaitu EPJ sama dengan 5.000 per 1.000 dikali 7.000 per 20.000, sehingga dihasilkan 5 dikali 0,30